Selamat pagi Bu Maren. Selamat pagi. Maaf mengganggu ya. Ini ada tugas kami dari guru penggerak modul 31. Jadi kami disuruh untuk meminta tanggapan dari rekan guru mengenai kasus Bu Tati. Jadi sebelumnya aku akan bacakan kasus Bu Tati. Nanti Ibu saya minta untuk menanggapi dari kasus yang saya bacakan. Oke, boleh Bu? Boleh. Oke, aku bacakan ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan, kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi? Mengapa dan bagaimana? Oke, jadi itu untuk kasusnya Bu Tati. Jadi saya meminta kira-kira nih, apa tanggapan yang bisa Ibu berikan dari kasus Ibu Tati tersebut? Boleh Bu Maren, silahkan. Apapun tanggapannya, tidak jadi masalah. Saya hanya meminta kira-kira pendapat rekan-rekan saya seperti apa mengenai kasus itu. Oke, silahkan. Dari kasus Bu Tati ya Bu. Ya. Kalau dari penjelasan dari awal sepertinya ngeri ya Bu ya, sampai menangis tidak dihiraukan. Ya, benar. Jadi saya berpikir sebagai guru, rekan guru akan melihat si anak terlebih dahulu. Terus saya akan menegur si anak, kenapa dia menangis, apa sebabnya. Itu dulu langkah pertama yang saya lakukan. Terus saya tanya, kenapa di luar, kenapa dia menangis. Lalu kan si anak pastinya akan menjawab dan menjelaskan apa penyebabnya dia di luar. Setelah kita menanyakan alasannya dia di luar, boleh kita berikan sebuah penjelasan akibat dari kenapa dia di luar, kenapa dia mendapatkan, jika dia berbuat salah atau dia membuat suatu kesalahan, baik itu kesalahan sedang, ringan, atau berat, kita akan menjelaskan kepada si anak bahwa konsekuensinya mungkin ini. Terus memberikan penjelasan kepada si anak, mungkin kita memakai bahasa supaya si anak tidak tertekan. Sudah dikeluarkan, tambah kita tanya dengan nada yang begitu menekan, itu akan membuat si anak merasa down dan tidak mau terbuka. Jadi kita menanyakan si anak terlebih dahulu dengan nada yang kesannya merangkul si anak supaya dia mau terbuka. Itu langkah pertama yang saya lakukan, dan menjelaskan apa akibat dari yang dia perbuat. Bukan saya menyalahkan si gurunya kenapa dia terlalu keras menghukum, tidak. Saya menghargai guru tersebut, akan tetapi saya berpihak kepada si anak supaya dia menyadari akibat dari kesalahannya atau perbuatannya gitu Bu. Terus lanjut untuk yang kedua, apakah bisa disanggah atau diinterupsi? Kalau menurut saya Bu, menurut saya tidak bisa. Kalau menurut saya pribadi tidak bisa, karena itu hak dan wewenang pada saat si ibu lagi belajar atau mengajarkan pelajaran kepada siswanya di kelasnya. Mungkin dengan si ibu tadi lagi di kelas, kalau kita langsung menginterupsi mungkin pemikirannya dia tidak dihargai. Nah, kalau menurut saya pribadi ada waktunya pada saat selesai jam pelajaran, kita tanyakan, lalu kenapa beliau membuat si anak sampai dihukum seperti itu? Apakah kesalahannya begitu besar sehingga dia mendapat hukuman seperti itu? Maka di situ nanti ada istilahnya, kita dengan teman rekan kerja guru akan terciptalah sebuah komunikasi yang terbuka, inovatif,
kolaboratif, dan sesudah kita diskusikan maka pelan-pelan akan berpihak pada murid. Gitu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Bu atas ininya. Jadi berarti menurut Ibu yang langkah pertama yang bisa Ibu lakukan adalah bertanya terlebih dahulu kepada si murid. Berarti kita menemui si murid gitu ya. Kita menemui si murid, kemudian kita tanya kenapa dia menangis, apa yang terjadi. Kemudian ketika si murid sudah memberikan penjelasan kenapa dia menangis, berarti kita kasih tahu penjelasan juga. Oh, kamu dihukum karena ini. Berarti kamu melakukan kesalahan. Berarti kita melakukan pendekatan dengan memberikan penjelasan bahwasannya konsekuensi atas ketidakdisiplinannya dalam mengerjakan tugas misalnya. Itu berarti itulah konsekuensinya. Dia dihukum oleh guru gitu ya. Kemudian merangkul si anak. Kemudian untuk masalah tidak menangis, iya, karena kan tidak menangis. Juga. Ya, dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya, kan begitu ya? Iya, iya Bu ya. Oke. Yang kedua, kita tidak bisa menginterupsi pada saat guru sedang mengajar. Ya, itu betul sekali saya rasa, karena itu sudah menyalahi aturan, sudah tidak menghargai guru lah ya. Itu kan memang kebijakannya di kelas. Mungkin mereka sudah menyepakati antara siswa dengan guru, sudah ada kesepakatan jika tidak mengerjakan tugas misalnya ada konsekuensinya, yaitu berdiri di depan kelas. Mungkin itu sudah kesepakatan mereka, jadi kita harus menghargai itu. Ya benar sekali. Dan nanti setelah ada waktunya pada saat entah di luar dari jam belajar atau pada saat jam istirahat atau melihat ibu itu moodnya lagi enak, nah situ kita baru diskusi gitu. Jangan nanti pada saat dia udah moodnya nggak enak kita masuk lagi, udahlah tambahlah itu ya, nggak dapatlah hasilnya yang bagus gitu. Itu yang kita jaga. Iya. Itu yang kita jaga. Nah itulah menjaga perasaan ini. Oke, Ibu Maren, terima kasih atas ini tanggapannya. Nanti soalnya ini akan saya edit videonya lagi untuk dimasukkan ke dalam tugas saya. Nanti saya akan kirim linknya untuk Ibu tonton gitu ya. Oke, terima kasih ya Bu sudah mengganggu. Sama-sama Bu. Sukses selalu Bu. Ya, sama-sama Andre. Selamat sore Ibu Purba. Mengganggu kembali aku. Oke, Bu, aku minta tolong nih. Ini kan kami ada tugas, yaitu meminta tanggapan dari rekan kerja mengenai kasus Ibu Tati. Nah, bentar lagi sebelum Ibu kasih tanggapan, saya baca dulu apa kasus yang terjadi pada Ibu Tati. Jadi setelah itu nanti saya minta tanggapan dari Ibu. Menurut Ibu kira-kira kasus yang saya bacakan itu seperti apa? Oke? Saya bacakan ya, Bu. Boleh. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Oke, itu untuk kasusnya. Boleh Ibu silahkan ngasih tanggapan apapun tentang kasus itu. Nah, kasusnya adalah seorang anak yang dihukum di bawah terik matahari dan di atas batu ya Bu ya, lutut ya, berlutut ya di atas batu. Anak itu dalam keadaan menangis. Ya. Tapi gurunya tidak menghiraukan, cuek ibu gurunya. Nah, saya berada di samping kelasnya. Kami sesama guru kelas 5 nih, ya kan? Ya. Nah, mungkin tindakan yang akan saya lakukan pertama kali, saya akan mengetok pintu kelas Ibu Tati. Saya akan bertanya, kenapa anak ini menangis di bawah terik sinar matahari dan berlutut di atas batu? Saya akan pertanyakan itu. Mungkin kan Bu Tati menjelaskan bahwa anak ini begini. Mungkin kan begitu ya kan?
Ya kan Bu, mungkin kan begitulah tanggapan Ibu Tati. Nah, berarti saya akan kalau untuk Ibu Tati berarti Ibu langsung menginterupsi langsung gitu lah ya? Iya, saya akan interupsi langsung. Saya akan interupsi langsung tindakan ibu itu karena anak ini sudah menangis di bawah terik matahari, lututnya juga di atas batu. Kita tidak tahu loh kondisi fisik anak ini sehatkah atau tidakkah, atau ada riwayat penyakit kah? Karena kan anak-anak berbeda. Ada yang dihukum dengan fisiknya dia kuat karena memang dia suka rajin olahraga atau apa, ya kan? Ada juga anak yang dihukum fisiknya dia memang lemah dari kondisinya lemah karena kan sekolah itu tidak pernah memeriksa riwayat penyakit, ya kan? Itu akan saya tanyakan, saya interupsi langsung. Mungkin tindakan saya itu menyalahi ya, karena itu bukan wewenang saya, ya kan? Itu kan kelas dia, kelas Ibu Tati. Mungkin menyalahi, tapi saya akan berikan alasannya kita tidak tahu kondisi anak itu. Yang kedua, lingkungan sekolah kita dekat dengan masyarakat, ya kan? Kan tidak bagus juga kalau seandainya dilihat oleh orang tua siswa yang lain, bahwa ada anak dihukum di bawah matahari terik dengan berlutut di atas batu, menangis, gurunya cuek. Nah, nanti bakalan dipertanyakan pula, apa seperti itu guru-guru di sana menghukum? Padahal kami juga tidak ikut ya kan, tidak ikutan menghukum seperti itu. Saya akan bilang seperti itu kepada Ibu Tati. Gitu ya. Menurut saya begitu ya Bu ya. Ya. Kalau ke siswanya kira-kira? Kalau ke siswanya saya akan nasihati juga, pasti dia bersalah. Makanya dia dihukum. Tidak mungkin seorang guru menghukum siswa kalau siswa itu tidak salah, ya kan? Saya akan berikan nasihat kepada murid ini. Entah mungkin kan tadi Ibu Tati ini galak. Ya. Galak. Nah, itulah Ibu berani menginterupsi karena dia galak. Dia galak tetapi saya berani menginterupsikan. Dia kan galak. Kemungkinan anak ini takut. Ada karena sebagian ada yang takut, sebagian kan ada yang bisa menyesuaikan diri. Kemungkinan anak ini takut atau bagaimana kita tidak tahu, ya kan? Saya akan berbicara secara lembut kepada anak ini, seperti saya biasanya lah Bu, Ibu tahu kan saya biasanya bagaimana. Mungkin dengan kelembutan dia mengerti apa salah dia. Karena kan hukuman itu bukan hanya tentang hukum fisik, ya kan Bu? Masih banyak hukuman yang bisa kita beri, misalnya hukuman bersifat produktif atau intelektual gitu kan masih banyak gitu loh, yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Nggak harus hukum fisik supaya jerah, masih banyak lagi. Saya akan memberikan sedikit wejangan gitu ya. Wejangan kepada anak ini supaya jangan seperti itu lagi, karena kebetulan kan saya juga guru kelas 5, Ibu itu juga guru kelas 5, kemungkinan besar apa yang saya sampaikan pasti menyampai ke anak ini. Begitulah kira-kira menurut saya. Saya akan menginterupsi langsung lah intinya. Walaupun Ibu Tati galak, saya akan menginterupsi langsung lah. Oke. Ya, berarti Ibu termasuk berani lah ya untuk menginterupsi langsung ke ke Ibu Tati tadi, walaupun sebenarnya dia guru yang galak gitu. Tapi iya, walaupun sebenarnya dia guru yang galak, saya berani menginterupsi langsung. Karena tujuannya baik gitu ya. Iya, selagi tujuannya baik dan untuk kita bersama, saya akan melakukan apa yang menurut saya benar, begitu Bu. Oke. Ada lagi kira-kira tanggapan lain? Cukup? Tanggapan lainnya bagaimana ya? Kemungkinan besar Ibu Tati pasti merasa nggak senang gitu ya kan dengan saya ya kan? Kok dicampurin sih urusan saya katanya ya kan? Ini kan kelas saya, kelas kamu kan ada sendiri. Menurut dia begitu kan? Nah di situ setelah menginterupsi, saya meminta maaf juga kepada Ibu Tati. Maaf Bu, apalagi kalau gurunya lebih senior ya Bu ya. Iya. Apalagi gurunya lebih senior, saya meminta maaf juga. Bukan etikat baik tapi, juga lah ya. Bukan berarti tapi Bu, bukan berarti saya menginterupsi Ibu Tati saya yang melepaskan hukuman anak itu, tidak ya Bu. Yang melepaskan hukuman anak itu tetap itu wewenang Ibu Tati ya. Saya hanya menginterupsi aja, Bu ini salah loh Bu, itu nggak betul, begitu aja ya Bu. Tapi tetap Ibu Tati yang melepaskan hukuman anak itu. Berarti Ibu menginterupsi langsung di depan kelasnya gitulah ya, pada saat sedang dia mengajar ya. Sebenarnya tujuannya nggak seperti itu sih Bu, kan tadi niat awalnya saya menanyakan ada apa nih Bu, begitu ya kan.
Iya, enggak lah Bu, enggak di depan kelas lah Bu, saya menginterupsinya. Cuman menanya aja dulu, saya ajak lah Bu, berdua Bu berbicara. Kalau sampai di depan anak-anak saya menginterupsinya, wah, dikiranya kami berantem Bu. Jadi itu kurang menghargai sesama ini. Iya. Gitu, ya. Enggak mungkin saya menginterupsinya di depan anak-anak secara langsung. Begitu. Oh, berarti saya simpulkan gini. Berarti tadi awalnya Ibu ketok pintu, maksudnya itu untuk menanyakan aja gitu ya. Iya. Ini kenapa Bu? Aja. Gitu. Nanti kalau sudah dijawab sama Ibu Tati, nanti untuk ada jadwal entah jam istirahat atau apa, ditanyakan kembali, terus ditanya atau lebih dalam gitu. Pas waktu dijawab, atau enggak pas dijawab Ibu Tati begini, saya akan bilang bisa kita bicara sebentar Bu, begitu juga bisa lah Bu. Yang penting tidak di depan murid langsung. Nah kalau di depan murid langsung itu namanya saya menjatuhkan di bawah dia Bu, ya kan Bu? Benar sekali, betul. Oke. Itu menurut pendapat saya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Andre. Ya, itu tanggapannya luar biasa sekali. Jadi ini udah orang keberapa ya? Yang ketiga, keempat sama Ibu Silvana tadi kebetulan ngirim video. Jadi Ibu yang keempat, berarti tinggal Ibu Mega yang mau saya tanya pendapatnya. Oke. Jadi sebenarnya masalah ini sering-sering sih sebenarnya kita lihat. Cuma sekarang ini tidak ada lagi yang namanya hukuman-hukuman kan gitu. Sudah benar tuh Bu. Karena hukuman itu kan sebenarnya memberikan efek jerah katanya ya kan, katanya. Tapi sebenarnya itu nggak memberikan efek jerah kalau menurut saya hukuman itu. Yang ada membuat trauma. Terpikir sampai sekarang. Iya. Kalau pernah dihukum loh sama guru begitu. Oke, masih banyak Bu. Masih banyak Bu cara menghukum anak-anak dengan cara yang lebih produktif atau yang lebih terhormat bilang lah. Iya, lebih terhormat. Masih banyak kali caranya kita. Oke, baiklah. Pandangan saya ya Bu. Oke, baiklah Ibu Andre, terima kasih atas waktunya. Oke, selamat siang Bu Tika. Maaf mengganggu. Selamat siang Ibu. Iya. Jadi aku mau minta tanggapan dari Ibu mengenai kasus Ibu Tati. Jadi sebentar lagi saya bacakan kasusnya. Jadi saya minta Ibu menanggapi karena ini adalah sebagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak. Jadi kalau benar salahnya pun tanggapan itu nggak jadi masalah. Oke, menurut pandangan Ibu seperti apa? Saya bacakan dulu ya Bu untuk kasusnya ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi? Mengapa? Dan bagaimana? Oke, nah kira-kira itulah pertanyaan dari kasus yang harus kami pecahkan dan kami ditugaskan untuk meminta tanggapan dari rekan kerja. Jadi silahkan Ibu bisa kasih tanggapan Ibu apapun itu. Oke, terima kasih Bu. Menurut saya, ya kita sebagai guru lain yang tidak memiliki wewenang bisa saja mengingatkan Bu Tati. Sekalipun Ibu Tati itu guru yang tegas, ya, namun di sisi yang dalam menghukum murid ini, dia tegasnya di bagian yang bagaimana? Karena seperti yang kita ketahui, guru itu kan seorang pendidik ya. Lalu
dan berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif terhadap peserta didik. Menurut saya bisa-bisa saja murid itu kita beri hukuman, namun rasanya seperti contoh yang diberikan tadi, dihukum dipanas terik, rasanya itu sudah di luar batas. Jadi bisa saja Bu kita berbicara dengan Bu Tati, mengingatkannya kembali dan memberikan hukuman lain yang lebih ringan lah daripada menghukum murid di bawah terik matahari. Oke, kalau misalnya apakah kita menginstruksinya pada saat ibu itu sedang mengajar atau mungkin gimana? Kalau menurut saya setelah beliau selesai memberikan pembelajaran kepada murid, menurut saya supaya tidak terganggu proses pembelajaran. Ya, betul. Jadi kalau dengan si murid tadi kan kita lihat tadi menangis nih pertamanya kan. Jadi apakah kita dekati juga si murid tadi atau gimana? Ya, kalau saya juga sih bisa saja Bu kita dekati. Kita berikan, kita tanya apa penyebabnya dia dihukum. Nah, kalau sudah diberitahu mungkin kita bisa kasih arahan atau mungkin nasihat lah supaya dia nggak mengulangi lagi. Nangis, dengan kata lain menerima hukumannya gitu. Ya, benar. Oke, ya berarti yang tadi untuk yang langkah pertama berarti kalau untuk komunikasi dengan guru bisa saja kita menginstruksi gitu ya, tapi mungkin jadwalnya jangan pada saat dia sedang mengajar karena itu mengurangi rasa kita menghargai sesama rekan profesi gitu. Ya, kalau untuk si anak memang sebaiknya kita harus kita tanya dulu ya, terus kemudian kita nasihati, terus kita berikan nasihat atas apa yang kenapa dia dihukum, agar kedepannya dia lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya gitu ya Bu ya. Oke, berarti hampir sama juga dengan rekan-rekan yang lain juga seperti itu. Oke. Bukti, terima kasih. Bukti. Baik Bu. Terima kasih ya sudah mengganggu di sela-sela kesibukan. Ya. Oke, hanya berapa menit, hanya sebentar ya. Terima kasih, sangat membantu sekali. Oke, thank you. Bye-bye. Oke Bu, sama-sama. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Megaria Manurung. Saya guru kelas 4 dari SD Negeri 09 4159 Laras 2. Menurut pendapat saya memberikan masukan kepada ibu tersebut bagaimana cara menghukum peserta didik di zaman sekarang ini. Selaku saya rekan kerja dan satu lokasi bekerja dengan ibu tersebut, saya dapat memberikan pendapat. Kita boleh menghukum murid, namun kita harus menghukum secara wajar, karena sekarang sudah ada perlindungan anak. Jadi kita sebagai guru harus memahami karakter si anak agar kita dapat memberikan hukuman yang tepat tanpa merugikan peserta didik. Banyak contoh hukuman yang dapat kita berikan kepada peserta didik, contohnya menyapu halaman sekolah, membersihkan kamar mandi, membersihkan nako kelas, dan lain sebagainya. Menurut saya sih demikian. Kita sebagai guru harus memberikan hukuman yang wajar kepada setiap peserta didik kita, agar tidak menjadi permasalahan bagi orang tua maupun yang lainnya. Terima kasih. Tanggapan saya dalam situasi Ibu Tati yang tadi, pertama sekali saya mendekati siswanya dulu untuk sekedar bertanya, kenapa nak kok sampai dihukum? Mungkin kan itu berupa hukuman ya dari gurunya yang tadi. Setelah saya tahu apa alasannya, lalu saya pergi menjumpai kepala sekolah. Kemudian saya utarakan saja tadi yang diceritakan si anak. Lalu untuk berikutnya saya serahkan saja penanganannya kepada kepala sekolah karena beliau selaku pimpinan. Karena saya juga menjaga hubungan antar teman, karena mungkin nanti dia tersinggung kalau kita mungkin menurut dia lancang untuk mencampuri, tapi kalau pimpinan mungkin dia lebih segan karena dia adalah kepala sekolah kita. Nah, untuk kedepannya dalam situasi yang rileks ya, mungkin satu waktu tertentu dalam pendekatan personal kita bisa bertanya kepada rekan guru tadi dalam situasi Ibu Tati yang tadi, dan sekedar bertanya basa-basi saja, loh kenapa ya Bu ya, kemarin itu saya lihat siswanya kok di luar, mungkin seperti itu saja. Nah, untuk lebih dalam mungkin kita agak menjaga perasaan, nah biar salah itu menjadi teknis kepala sekolah sebagai pimpinan untuk
mengatasi permasalahan di sekolahnya. Nah, kita sebagai rekan bisa saja bertanya dan memberikan pendapat andaikan itu dibawakan ke dalam forum rapat. Karena besar kemungkinan mungkin si anak juga mengadu kepada orang tua karena mungkin hukumannya dirasanya terlalu berat dan orang tua juga kurang terima, dan ini harus kita jaga. Nah, pada saat kita dimintai pendapat, ya kita lontarkan bahwa sewajarnya memang hukuman itu sudah tidak diperkenankan lagi kepada siswa. Lebih ditekankan kepada kita sebagai guru untuk memberikan reward atau penghargaan berupa bentuk hadiah dan hal sebagainya yang bisa memotivasi siswa. Nah, itu kan kalau punishment yang seperti tadi atau hukuman seperti tadi kan bisa membuat citra buruk bagi guru dan sekolah kita. Dalam hal forum tertentu, jika kita dimintai pendapat, maka saya akan berpendapat seperti itu. Terima kasih.